Ya, sudah bisa ya Bu Witi ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya Ya. akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja CLCC online via Zoom. Kamis tanggal 20/2024, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Nederland. 1. Host Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. 5. Pengumuman Ibu Ong Gyok Kim dari Sidoarjo. 6. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Sekarang saya kembalikan lagi kepada pembicara Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Langsung berdoa dulu ya, doa pembukaan sebelum kita akan memulai malam ini. Ya, bisa menaikkan doa Bu Yeti. Oh, apakah baik, mungkin apa di sana memungkinkan Bu Yeti? Untuk doa? Ya, doa Siap. pembukaan. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul ibadah di gereja CLCC. Kami mohon Tuhan berkatilah ibadah di malam hari ini. Juga berkatilah kami untuk mendengarkan firman-firman-Mu. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Kami bersama Bapak Ibu yang ada di sini ya Tuhan. Juga untuk yang belum dapat hadir Tuhan. Berkatilah bila sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-firman-Mu dan juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah memimpin sebagai host malam ini dengan doanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita memuji Tuhan. Selamat datang Bu Rosalin dan Ko Anto dan semua yang sudah hadir malam ini ya. Oke, kita akan menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan. Oke, Bro, semangat ya. Haleluya. Oke, ini tampilan di depan layar monitornya agak sedikit Rafael ya. Ya, salam Ko Anto. Doakan supaya biar bisa stabil lagi ya. Oke, ini masih kurang belum stabil ya, jadi masih hitam. Enggak apa-apa. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus malam ini. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Mari kita akan siapkan hati kita ya. Kita akan memuji Tuhan pada malam ini. Biarlah hadiratnya memenuhi kita sekalian ya. Oke. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tenanglah jiwaku saat kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, selamat malam Bu Weli Hukubun sudah bersama dengan kita. Selamat malam Pak Pendeta dan semua. Ya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Tiada yang lain. Mari kita sembah Yesus malam ini. Haleluya. Takkan pernah
hati kami hanya menantikan Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kami perlu Engkau Tuhan, menuntun setiap langkah kami, menguasai hidup ini, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Yesus, sungguh baik Engkau. di dalam-Mu kami kuat, Oh, di dalam-Mu kami menang. Tidak ada satu hari pun dalam hidup kami yang tidak Engkau rancangkan. Tidak ada satu hari pun dalam hidup kami yang tidak Kau rencanakan. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Dari kami bangun di pagi hari sampai kami tidur di malam hari, kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns today to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my song for all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond. To the one thing through Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders
who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears, hands them on the arm of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my song for all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life to you, Lord, here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. Tahukah saudara bahwa biarkan saat ini bukan cuma sekedar nyanyian, bukan cuma sekedar pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi benar-benar kita menyadari bahwa tidak ada pribadi yang seperti Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kita, sangat setia, yang selalu punya rancangan yang luar biasa dan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dengan kita pun bisa meninggalkan saya dan saudara. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan, Dia Yesus Tuhan yang setia, penjaga kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dan hari ini kita rindu mempersembahkan hati kita, hidup kita, nyanyian kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena tahulah saudara bahwa apapun yang ada dalam hidup kita gak akan pernah sanggup untuk membalas cinta dan kebaikan Tuhan. Izinkan Tuhan mendengarkan pengakuan kita bahwa hanya Dia satu-satunya Yesus yang luar biasa. I lift my hand. So I lift my hands, I bring my song for all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one and only. His name is Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. Mari bawa hatimu sembah Dia bersama-sama, katakan. So I lift my hands, I bring my song for all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, my Jesus, it is you. Sorak-soraknya mulia bagi Yesus. Haleluya.
Tuhan. Amen. Tenanglah hati kami. Tenanglah jiwa kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam penyertaan-Mu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Bahkan mungkin saat ini ketika kami sedang menyembah Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang kami rindukan, tidak seperti apa yang kami harapkan dan doakan. Namun satu hal yang kami percaya, tangan kami dipegang oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah dilepaskan, tidak pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Katakan bersama. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami alami, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Inilah yang menjadi alasan untuk kami tetap bersuka. Inilah yang menjadi alasan untuk kami tetap bertahan, kami tetap kuat. Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan yang menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan, Tuhanlah yang memimpinku,
tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan bersama-sama, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Praise God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya malam ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan selamat datang teman-teman yang sudah bergabung ya. Dan yang baru masuk, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita malam untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Dan doa ini, firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Iya, Pak John. Oke, praise God. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Sepanjang hari Bapak telah memelihara kami. Amin. Ini kami akan mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Karena sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, Bapak telah memelihara kami dalam kuasa-Mu ya Bapak. Ya. Di dalam kekasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Bapa, peganglah tangan kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Berkati PS John Sarbonan ya Tuhan, Ya Yesus, yang akan membawa akan firman-Mu ya Bapa. Firman yang hidup ini ya Tuhan Yesus. amin. Untuk kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa sehari penuh ini kami buat ya Bapa. Yesus. Melawan hati kami ya Tuhan Yesus. Melawan lidah dan mulut kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu boleh terjadi pada saat ini bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum sempat hadir ya Bapak. Bapak lindungi mereka Tuhan Yesus. Dan Bapak lindungi keluarga kami masing-masing ya Bapak. Malam hari ini, saat ini ya Tuhan Yesus. Bapak di surga, dengarlah doa ini ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angkikwara untuk doa yang sudah dinaikkan ya dari Kota Bekasi buat kita semua di malam hari ini. Oke, baiklah saudara sekalian, mari kita akan sama-sama ya akan mendengar firman Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-367 ya. Luar biasa Bapak Ibu, tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Step by step, pelan tapi pasti. Dan hari ini kita akan melihat sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Oke. Amin ya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, mari kita tanya sama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus? Jawabannya apa Bapak Ibu? Pasti ada ya. Kalau pilihan Kristus itu pasti suatu ada kemuliaan Allah di dalamnya.
Lalu bagaimana kalau itu bukan pilihan Kristus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah tentu tidak ada ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, kebanyakan orang dia gagal, dia bersedih, dia dalam keadaan menderita. Oleh karena apa? Dia salah memilih. Saudara, hari ini Tuhan ingin engkau mengerti tentang pilihan Kristus ya. Dan kita semua malam ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita semua dipilih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke. Baik saudara, kita akan sama-sama lihat ya firman Tuhan pada malam hari ini. Oke. Ya, Ibu Rosalin akan membantu saya untuk memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Oke. Mari kita akan lihat kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Dan kita lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kepada sahabat kita Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak John, kesempatan yang diberikan. Shalom semuanya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Perhatikan baik, ayat ini berkata, kata Yesus kepada mereka. Siapa mereka ini? Adalah para pendengarnya. Di dalamnya ada murid-muridnya, ya, murid-murid Yesus. Saudara masih ingat ada berapa orang? Ada 12 orang ya. Yang terkenal adalah Petrus ya, saudaraku. Dan para pendengar ini juga adalah orang-orang Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, pemuka agama, ya, dan orang-orang yang lain. Mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan yang dia katakan, dia bilang kata Yesus kepada mereka, saudara-saudara, apa yang dia bilang? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini bukan soal makanan dan pekerjaan, tapi soal pilihan Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau engkau salah memilih makanan, nah makanan itu bisa akan membahayakan tubuhmu. Amin. Dan kalau engkau juga salah memilih pekerjaan, maka pekerjaan itu juga akan mendatangkan sebuah kerugian bagimu, saudaraku. Ya, karena itu malam ini kita pelajari tentang pilihan Kristus, ya, kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Oke, dan kita dapat pelajari hal ini sebelum kita akan melihat, ya, lebih lanjut. Kita perhatikan ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam pilihan Kristus bagi orang percaya yang adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, ya, yang telah mengutus kita ke dunia. Jadi seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, sama juga Yesus mengutus kita di dunia. Untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan kehendak Bapa, ya, saudaraku. Yesus tadi bilang apa? Makanan Dia itu ialah apa? Melakukan kehendak Dia, Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia, ya. Saudara, itu adalah pilihan Kristus bagi setiap orang-orang percaya. Nah, malam ini berapa banyak saudara yang mengerti bahwa pilihan Kristus adalah pilihan kita semua? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Kalau benar-benar kita seirama, kita senada, kita sefrekuensi dengan Yesus, maka kita akan mengerti bahwa apa yang menjadi pilihan Yesus itu juga menjadi pilihan kita, ya. Pilihan Yesus adalah, dia bilang makananku tadi di ayat ini, ya, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudara berpikir makanan Yesus itu apa, ya? Bukan sekedar seperti makanan kita yang kita sukai, ya, makanan nasi goreng, hamburger, capcay, fuyung hai, yang hai-hai gitu, ya. Saudara, itu makanan yang sifatnya sementara. Kenapa sementara? Hanya sekedar mengenyangkan perut, dan setelah itu kita ke belakang buang. Tapi makanan Yesus melakukan kehendak Bapa itu adalah kekal, ya. Melakukan kehendak Bapa itu adalah makanan Yesus. Dan malam ini saudara-saudara, Tuhan taruh kita di bumi ini untuk melakukan kehendak Bapa. Itu juga biarlah menjadi makanan kita semua, ya. Pilihan Yesus menjadi pilihan kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, ya. 6, Pak John. Oke.
Korintus 6, Pak John. Oke, maaf, 1 Korintus 6. Oke. Maaf, ini saya harus besarkan dulu nih, karena memang ini kalau kecil memang kadang-kadang bisa keliru ya. Oke. Kacamata yang besar. Haleluya. Oke. Puji Tuhan. Saya besarkan dia dulu, saudaraku ya, supaya kita bisa lihat dengan jelas. Oke. Ya. Nah, kalau gini memang lebih enak. Ya, oke. Sampai di mana tadi ya? Ya, ini dia. Dan ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15 ya. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, akan sangat membuat hati kita bahagia. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau bahagia malam ini? Akan sangat membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita sejahtera, hati kita benar-benar ya dipuaskan oleh Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang saudaraku mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Mari kita lihat saudaraku ya. Saudara, kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus itu seperti apa? Mari kita lihat, dan ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang melakukan kehendak Bapa, ya. Nah, kehendak Bapa itulah makanan rohani bagi Yesus, lebih dari makanan jasmani, makanan dunia yang sedang kita nikmati hari ini. Kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Muncul Pak John. Oh, belum muncul? Ya. Mungkin di sana karena masalah signal, Bros. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Frans Angki kah? Ya, bisa. Oke, sudah muncul, Bros? Mungkin masalah signal di sana. Silakan Pak Frans Angki bisa membantu Bros Salin ya. Ya. Sudah bisa? Satu. Ya, sudah. Oke, sudah. Ya, silakan. Ya. Oh, sorry. Yang Belum masuk ke hasilnya. Baru yang pertama ini. Ya, oke. Ya. Ya, yang pertama yaitu melakukan kehendak Bapa, itu makanan rohani. Yesus lebih dari makanan jasmani dunia. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Amin. Saudara-saudara, namanya makanan itu sesuatu yang dikonsumsi, ya, sesuatu yang kita nikmati, saudaraku. Dan Anda perhatikan ayat ini, saudaraku. Yesus bilang apa? Paulus berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makan. Saudara-saudara, hidup untuk apa? Untuk makan atau makan untuk hidup? Yang benar yang mana? Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk Halo, yang mana? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oke, makan untuk hidup ya, makan supaya kita hidup ya, bukan hidup untuk makan ya. Kalau makan terus, nah lama-lama kita ini bisa menyebabkan banyak kolesterol, bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi apa saudaraku? 4 sehat 5 kolesterol. Karena makan terus. Jadi hidup untuk makan. Nah, makan itu untuk hidup, saudaraku. Tapi saudara lihat ya, bukan masalah makanan jasmaninya, tapi ini lihat saudaraku ya. Dikatakan sekali lagi ya, perhatikan ayat ini, makanan adalah untuk perut ya.
dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ada apa kok Allah sampai binasakan kedua-duanya? Baik makanan maupun yang masuk dalam perut itu ada apa, saudaraku? Ya, apakah karena makanan itu dia mengandung racun, atau makanan itu karena dia mengandung sesuatu yang membahayakan tubuh kita? Tapi ini sesungguhnya bicara tentang apa yang orang-orang dunia sedang nikmati, saudaraku. Makanan-makanan yang mereka tanpa sadari mereka makan, mereka konsumsikan, saudaraku, ya. Itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan. Nah, itu dikonsumsikan itu, saudaraku. Hal-hal yang berbau duniawi, saudaraku. Hal-hal yang tidak penting dan pada akhirnya akan dibinasakan. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi bukan sekedar makanan-makanan yang kita makan itu, makanya Bapak Ibu penting. Pada waktu engkau makan, dimanapun engkau makan, di luar rumah atau di dalam rumah, engkau berdoa dulu. Supaya apa? Tuhan berkati makanan itu. Tahukah saudara, ya, bahwa kebanyakan orang di luar sana, Bapak Ibu, orang di luar sana mereka itu, ya, saudaraku, namanya orang bisnis, orang dagang, itu dia mencari keuntungan. Nah, ada yang cari keuntungan itu dengan memang kerja keras, dengan giat. Tapi ada yang mencari keuntungan juga dari sesuatu yang mereka minta bantuan, ya, dari dunia lain, ya, bisa paham ya, minta bantuan dari paranormal, dukun-dukun supaya apa? Makanannya itu laris. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau makan makanan di tempat itu dan engkau tidak berdoa terlebih dahulu, hati-hati saudaraku. Tanpa Anda sadari itu sesuatu yang masuk menyusup lewat makanan itu di dalam hidupmu. Dan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Ya, paham ya Bapak Ibu? Nah, kemarin Ibu Rosalin tanya kepada saya, itu kemarin hari raya korban, dan kalau ada orang kasih daging kambing atau daging sapi, boleh nggak dimakan? Boleh, tapi doa dulu, saudaraku. Doa supaya Tuhan berkati makanan itu. Amin. Nah, lain lagi ceritanya, kalau saudara benar-benar lihat sendiri, saudara tahu di tempat-tempat ritual, orang mempersembahkan korban, orang mempersembahkan sesuatu dengan dalam bentuk daging, ya, daging hewan, dan mereka persembahkan kepada berhala atau kepada leluhur atau kepada dunia orang mati, ya, saudara, maka jangan makan makanan itu, ya, karena makanan itu sudah benar-benar sudah bercampur dengan roh jahat dan itu akan membahayakan diri saudara. Paham Bapak Ibu? Nah, hari ini yang Tuhan ingin, saudaraku, Tuhan ingin saudara-saudara melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu adalah makanan rohani, saudaraku. Jadi kita ibadah seperti ini, kita sedang memberi makanan. Kita sedang mencari makanan rohani bagi roh kita, saudara-saudaraku. Ini saudara kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kita berdoa, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, ya. Dan kita melakukan banyak hal di sini, saudaraku. Itu adalah makanan, saudaraku, ya. Makanan dari Yesus yang kita perlu konsumsikan dalam hidup ini, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang mereka hanya konsumsikan makanan-makanan jasmani. Betul, kelihatannya mereka kenyang, kelihatannya mereka tidak lapar. Tapi kalau mereka lupa untuk mengkonsumsikan makanan Bapa di sorga, makanan Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka mencari firman, maka roh mereka akan kerdil, saudaraku. Jiwa mereka akan kosong, dan itu akan membuat mereka ketika mengalami persoalan, mereka gampang stres, gampang depresi, gampang putus asa. Kenapa? Karena mereka hanya pentingkan masalah perut aja, ya. Mereka cari masalah perut, dan ini membuat banyak orang jadi ribut. Gara-gara masalah perut ini orang bermusuhan, ya saudaraku. Dia bisa mengkhianati temannya, dia bisa mengkhianati saudaranya. Gara-gara apa? Masalah perut ini, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dia bisa mencelakakan orang lain, saudaraku. Gara-gara masalah perut ini, persahabatan jadi rusak. Kenapa? Karena setan tahu kelemahan dari manusia, yaitu apa? Masalah perut. Dan itu dia sudah coba lakukan pada Yesus. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, saudaraku, ya, dia sedang berdoa, berpuasa, dan setan tahu Yesus lagi lapar. Dan setan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Bisa nggak Yesus jadikan batu jadi roti? Bisa. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu, saudaraku. Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar mulut Allah. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita sadar betul bahwa saudara-saudara,
Sama seperti yang Yesus alami, setan lancarkan serangannya. Lewat apa, saudaraku? Lewat masalah jasmani, masalah perut ini, Bapak Ibu. Gara-gara masalah perut ini, Bapak Ibu ya, gara-gara masalah kampung tengah Jawa Tengah ini, orang bukan cuma ribut, ya satu dengan yang lain, di antara saudara, di antara sahabat, di antara teman, di antara majikan dan bawahan bisa ribut. Bahkan juga Bapak Ibu sekalian, masalah perut ini, saudaraku, membuat banyak orang, saudaraku, sampai rela untuk meninggalkan agamanya, rela meninggalkan Yesus. Dia rela meninggalkan suatu keyakinannya. Ini Bapak Ibu yang terjadi hari-hari ini. Makanya Alkitab berkata apa? Allah membinasakan baik makanan maupun perut itu, saudaraku. Sampai sini paham ya? Jadi pilihan Kristus bagi kita apa? Kita melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama ya. Kalau kehendak Bapa itulah makanan rohaninya Yesus. Ya, berapa banyak saudara malam hari ini mengerti bahwa kita melakukan kehendak Bapa lewat makanan rohani Yesus. Amin. Haleluya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini kita melakukan kehendak Bapa. Ini makanan rohani Yesus ya. Kita memberi Yesus makan, saudaraku. Pastikan kau memberi Yesus makan ke makanan yang paling enak. Lewat apa? Cara-cara saudara memperlakukan dia dalam ibadah-ibadah. Kebanyakan Yesus sedih, kebanyakan Yesus susah, kebanyakan Yesus kecewa. Kenapa? Pada waktu dia melihat kita beribadah, kita memberikan makanan yang tidak patut, makanan yang tidak layak, saudaraku. Saudara, saya perhatikan juga Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga bukan cuma jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan pun begitu, saudaraku. Dalam ibadah mereka memperlakukan Yesus itu dengan sesuatu yang bagi saya itu kurang pantas ya. Saudara-saudara, masa dalam dia melayani, masa pakai baju kos seperti itu, saudaraku? Apaan itu, saudaraku? Itu sama seperti apa, saudara? Orang pakai baju kos itu kan kalau dia lagi santai, dia tidur di kamar, saudaraku. Itu baju tidur, saudaraku. Dan kebanyakan kalau saya lihat orang model-model seperti ini, hamba Tuhan yang berkhotbah yang pakai baju kos oblong, saya malas dengar, saudaraku. Langsung saya matikan. Kenapa? Karena saya lihat cara dia memperlakukan Yesus saja sudah gak benar, saudaraku. Dari cara dia berpakaian, bukan gak ada pakaian. Dia punya pakaian ada, pakaian jas ada, kemeja tangan panjang ada, tapi dia gak mau gunakan itu. Saya jadi sedih Bapak Ibu sekalian ya. Ini namanya tidak memberi makanan yang menyukakan hati Tuhan. Memang Tuhan tidak perhatikan penampilan luar, tapi dengan cara kita memperlakukan seperti itu, Tuhan kadang-kadang sedih ya. Belum lagi bagaimana cara kita dalam ibadah itu, kita tidak benar-benar menghormati Tuhan. Itu Tuhan sedih Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar ya. Ini pilihan Yesus ada di sini. Yang mengerti katakan amin. Makanya kenapa saya didik semua yang hadir ya. Amin. Dalam melayani, Bapak Ibu semua harus pakai baju yang bagus ya. Kenapa kita harus kalah dengan orang dunia? Kalau pergi ke acara manten, pesta, saudaraku, kita pakai baju yang bagus. Tapi untuk Tuhan kita pakai baju yang biasa-biasa. Gak boleh, saudaraku. Anda punya baju yang paling mahal, pakai itu, saudaraku. Ya, kenapa saya pakai ini? Dasi, pakai kemeja. Kenapa? Saya tahu memperlakukan Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di ibadah on-site, ibadah tatap muka, dia ada di ibadah online, saudaraku. Walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi Tuhan ada di rumah kita. Katakan amin. Ya. Jadi saya tidak akan izinkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Ada beberapa yang saya kasih tahu, kalau melayani jangan pakai baju kaos. Pakai kemeja yang paling bagus ya. Kalau Anda punya yang paling mahal, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu baru kita memberi makanan ya, makanan yang membuat Yesus bahagia. Katakan amin. Ya, oke. Kalau laki-laki paling tidak ada kerak, pakai kerak begini ya. Kalau punya dasi, pakai dasi, saudaraku. Kalau ada jas, pakai jas. Kemarin saya pakai jas juga. Walaupun dalam ruangan kadang-kadang agak panas, tapi nggak apa-apa. Untuk senangkan hati Tuhan. Ya, oke. Ini yang pertama. Pilihan Yesus yang pertama. Mari kita lihat pilihan Yesus yang kedua. Siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan Yesus. Yang kedua, dia adalah orang yang menghormati. Menghormati apa, saudaraku? Dia menghormati selaku kehendak dari Allah Bapa yang berkuasa membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kebanyakan kalau orang baca ini, ayat ini, dia tidak hati-hati, dia tidak mengerti, dia bingung, saudaraku. Ya, coba saudara lihat ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 14. Ya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Amin. Perhatikan ini. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kok bagaimana bisa Allah membangkitkan Tuhan? Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Yesus menyebutkan ya, Allah itu adalah Bapanya. Amin, saudaraku. Dan kita menyebut Allah Bapa ya.
Lalu kemudian Allah membangkitkan Tuhan. Siapa Tuhan di sini? Yesus, dia adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia datang dalam tubuh manusia, dan Yesus hadir dalam 100% tubuh manusia, dan juga 100% dia adalah Tuhan, saudaraku. Walaupun dia sebagai manusia, dia menderita, dia mati, dikuburkan. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara kematian. Ya, jadi ini saudara, pilihan Yesus yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah dalam pilihan Yesus yang kedua. Nah, itu siapa dia? Orang yang mengerti hal ini. Yang kedua, dia orang yang menghormati. Menghormati apa, saudaraku? Dia menghormati kehendak dari Allah Bapa yang berkuasa membangkitkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi wow, luar biasa, saudaraku. Sampai sini kita paham ya, Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan kalau Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan ternyata nggak pernah bangkit dari antara kematian. Maka saya percaya sampai hari ini tidak akan ada orang yang menjadi pengikut Yesus. Tidak akan ada orang yang menjadi percaya pada Yesus. Tidak ada umat Kristen di mana-mana. Tidak akan ada gereja di mana-mana. Tapi karena Yesus bangkit, maka banyak orang mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Banyak orang hidupnya diubahkan Tuhan. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya. Yang dulunya alkohol, sekarang suka Alkitab. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang menjadi orang yang senang dengan Roh Kudus. Katakan amin. Yang dulunya penuh dengan kebencian, kedendaman, penuh dengan kepahitan. Tapi sekarang hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Katakan amin. Siapa yang mengubahkan dia? Yesus yang mengubahkan dia. Yang dulunya pelit, medit, kikir, ijir-ijiran dengan Tuhan. Sekarang dia menjadi orang yang murah hati. Dia suka memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu kenapa, saudaraku? Itu karena dia mengerti pilihan Yesus. Tuhan ubahkan hatinya. Dulu dia nggak mau tahu dengan orang lain. Lu mau mati ke, mau hidup ke, nggak urusan, saudaraku. Tapi sekarang setelah dia diubahkan Tuhan, dia menjadi orang punya belas kasihan. Lihat orang lain, dia berdoa, dia menjerit berdoa untuk orang tersebut. Itu Bapak Ibu, orang yang mengerti pilihan Kristus. Amin, saudaraku. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Saya percaya kalau Yesus yang dibangkitkan dari antara kematian. Saya percaya malam ini juga kehendak Tuhan, kuasa Tuhan adalah saudara-saudara dan saya juga dibangkitkan dari segala keterpurukan, dibangkitkan dari segala hal yang sepertinya mati dalam hidup kita ini. Ekonomi, keuangan, bisnis, karir yang mulai mati, saudaraku. Tuhan bangkitkan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Siapa percaya bahwa ini adalah pilihan daripada Kristus. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Kita perlu menghormati ya kehendak Tuhan ini. Mari kita lihat yang ketiga. Wow, Ibu Nini berkata amin. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Haleluya, ini dia. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus? Nah, pilihan Kristus yang ketiga, dia adalah orang yang mengetahui. Ya, dia mengetahui dengan benar. Ada orang mengetahui tapi mengetahuinya nggak benar. Makanya pengetahuannya tuh ngawur, saudaraku. Ya, mengetahui dengan benar bahwa, saudaraku, tubuhnya itu adalah anggota dari tubuh Kristus. Katakan amin. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 15. Iya, 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Amin. Amin. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Jadi artinya Tuhan ingin kita ini mengetahui. Mengetahui dengan benar. Mengetahui dengan benar itu seperti apa? Bahwa tubuh kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Ya. Lalu siapa yang menjadi kepala? Kristus yang menjadi kepala. Kita ini anggota tubuh Kristus. Namanya anggota itu kan, anggota tubuh itu ada mata untuk melihat, ada telinga mendengar, ada mulut berbicara, ada tangan untuk mengambil, saudaraku, ada tangan yang mengangkat, tangan yang mengulurkan, diulurkan, memberi pertolongan, tangan yang menolong, saudaraku, dan kaki yang melangkah. Semuanya punya fungsi, Bapak Ibu. Ya, jadi tangan nggak bisa berkata bahwa aku tidak butuh kaki. Kaki nggak bisa berkata bahwa aku nggak butuh mata. Kita saling membutuhkan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ya, dalam pelayanan ini saya pun nggak bisa melayani sendiri. Kita perlu bekerja sama, saudaraku. Ya, baru pekerjaan ini bisa lancar. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu dari 3 rahasia ini.
kemuliaan Allah dalam pilihan Kristus. Kita lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita lihat ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Amin. Tuhan untuk tubuh. Amin. Amin. Tubuh untuk Tuhan, ya, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi, saudara, ini hasil yang pertama ini ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan. Amin ya. Kalau dulunya tubuhnya diserahkan kepada percabulan, saudaraku, tapi setelah mengerti pilihan Kristus, maka dia menyerahkan tubuhnya ini untuk Tuhan. Katakan amin ya. Bu Eka suka dengan lagu ini. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, saudaraku ya. Ini lagu yang memang saya suka dulu ya, era-era tahun 80-an. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, hidup ini kita perlu serahkan pada Tuhan. Tubuh kita persembahkan ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Jadi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia mengerti ya, dia menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, nanti saudara bisa tambah di situ ya. Oke, yang kedua, mari kita lihat yang kedua ini dia. Wow, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat ayatnya ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Iya, 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Amin. Jadi saya bisa tambahkan di situ ya. Orang percaya yang taat pada firman, dia dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Katakan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Dibangkitkan dari apa? Dibangkitkan dari ketakutan, dibangkitkan dari keterpurukan, dibangkitkan dari kelemahan, dibangkitkan dari sakit penyakit, dibangkitkan dari kegagalan, dibangkitkan dari trauma-trauma masa lalu, dibangkitkan sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang yang hidup berpengharapan. Katakan amin ya. Oke, itu yang kedua. Wow, ada suara yang mengatakan juga ya, mengaminkan. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 15. Iya, 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Amin. Sekali-kali tidak. Jadi lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak menyerahkan tubuhnya kepada percabulan. Katakan amin. Ya, haleluya. Nah, itu sebagai hasil yang kita akan nikmati ya. Jadi biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong semua kita ya menjadi orang-orang yang mengerti tentang pilihan Kristus. Ya, bagaimana Pak Frans Anggi? Ya. Itu yang ketiga itu orang percaya taat firman itu kenapa apa dilanjutkan Pak John? Ya, orang percaya yang taat pada firman, dia tidak menyerahkan tubuhnya kepada percabulan. Nanti bisa ditambah ya, tidak menyerahkan tubuhnya kepada percabulan. Jadi memang saya tidak mencatat, tidak menulis, jadi biar Bapak Ibu bisa nanti tambahkan sendiri ya. Oke, jadi ini kita semua sama-sama belajar ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, haleluya. Oke, dan sahabat kita terkasih, Ibu Nini Rawati, apakah ada di rumah atau di jalan, Bu Nini? Ya, shalom Pak John. Shalom, Bu Nini sudah di rumah kah? Iya, sudah Pak John. Oke, Bu Nini bisa berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Oh iya Pak John. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, pertama kita satukan hati untuk berdoa malam hari ini. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami ini bisa berkumpul lewat ibadah CLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Semuanya ini Tuhan, kami sudah diberikan perlindungan Tuhan. Terlebih lagi kami sudah diberikan kesehatan ya Ya Tuhan. Yesus. Hanya ini Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu malam hari ini Tuhan, boleh memimpin kehidupan kami, boleh menambahkan iman percaya kami ya Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami Ya yang hidup Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pastor John Sarbunan Ya Tuhan, Yesus. yang lebih hari lebih Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Dipakai Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Ya Yesus. Baik di dalam kota Tuhan, luar kota, baik pun di dalam luar negeri ya Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan, Bu Sinta dengan anak-anaknya juga Tuhan. Apapun yang diperlukan semua Tuhan yang memelihara semuanya ya Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semua Ya Tuhan. Yesus. Untuk pelayanan Tuhan. Baik kebutuhan sehari-hari ya Tuhan. Ya Kami tidak Yesus. pandang ya Tuhan, yang penting kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan yang memelihara kami. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kami yang malam hari ini sudah hadir ya Tuhan. Ya Juga Yesus. berikan kesehatan, perlindungan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan semuanya dibuatnya berhasil ya. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Rabati untuk doa yang sangat indah dari Surabaya ya. Amin. Doa peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Amin. Lord. Tuhan berkati Bu Nini. Amin. Terima kasih sama-sama Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Ya, semua. shalom. Terima kasih Bu Nini yang sudah membawakan doa firman, dan juga untuk saat ini Ibu Puji Astuti untuk menaikkan doa prophetik. Bu Puji dipersilakan, Bu Puji dari Sidoarjo. Silakan. Semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Puji. Sama-sama menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan I receive. I receive. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah tampil Bu Puji di depan layar monitor? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Ini sudah di layar monitor saya sudah. Sudah ya Bu Puji? Doa Oke. prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. yang
kuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetic 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Sifat kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. gereja CLCC. Amin. I receive. Pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan berdahsyat. Oleh Yes. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Yes. datang. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Ya, makasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Amen. Terima kasih Bu Puji Astuti sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyok Kim dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Ong Gyok Kim. Terima kasih Bu Yeti yang cantik. Waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanis. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 10 pagi bertempat Ibu Nini Erawati. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan, MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 25 Juni Ibu Shirley Tikwalo, Hamburg, Jerman, atau putrinya Bapak Bluri dan Ibu Rosalin Tikwalo. 28 Juni, hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley, Jerman. 30 Juni Ibu Norma Dwi Widayanti, Surabaya. 30 Juni Ibu Lili Handayani, Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Giokim. Ya, Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Oke, sebelum kembali ke Bu Yeti, host kita malam ini, saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa untuk nanti yang tanggal 28, saudara terkasih Tuhan ya, itu hari Jumat, nanti kita juga buka untuk live streaming Zoom ya. Jadi teman-teman yang ada di luar kota, ada di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri pun bisa ikut lewat Zoom ya, jam 10 pagi. Nah demikian juga dengan hari Sabtu. Hari Sabtu kita tetap jam 10 pagi ya Bapak Ibu, karena itu kita ada ibadah hari Sabtu. Nah khusus karena hari ini Jumat tanggal 28, itu memang Ibu Nini minta untuk nanti kita akan kebaktian tanggal 28, jadi saya mengharapkan semua yang hadir malam ini bisa datang ya, tanggal 28 ya saudara-saudaraku. Dan itu nanti Pak Hendro bisa ditambahkan, tadi ada terlewat, itu tanggal 26, putranya Bu Nini Herawati namanya Saudara Denny ya, Denny Koswandi berulang tahun tanggal 26. Jadi nanti bisa ditambahkan di situ. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya. Oke, praise God. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian ya, itu tambahan dari saya untuk kita semua. Nanti untuk masalah tempatnya, alamat tempatnya nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Apakah Ibu Nini mau infokan buat kita semua malam ini? Pastor John. Ya, Ko Anto, gimana? Tidak didoakan Pastor John. Ya. Saya di Ranjang nih. Oh, Ko Anto lagi di Ranjang ya. Kita akan berdoa untuk Ko Anto, Bapak Sianto. Baik, terima kasih. Beliau dengar firman Tuhan malam ini. Sekali. Ya, Muntah-muntah terus Pak John. Oh ya, ya baik. Terima kasih Pak John. Ya, sama-sama, ya. Oke, Tuhan berkati. Nanti kita akan doakan ya untuk Pak Sianto bersama teman-teman yang sakit, pegang tubuh bagian mana yang kau rasa ada sakit ya, kita akan doakan. Ya, Bu Nini Herawati, apakah ingin mau menambahkan? Oh, iya Pak John. Ya. Ini ya, apa yang diambil jadi maju ya Pak John ya? Ya, yang ya. tanggal 29 menjadi 9. tanggal 28 ibadah. Ya. Seperti biasa mingguan, karena Ibu kita, Ibu Rosalin yang ya. hadir Pak Bruri. Pak Bruri. Ya. Jadi Boy kan tadi tanggal 22 tidak bisa hadir. Jadi kita ambil yang terbaiknya supaya bisa semua bisa hadir. Jadi Bu Eka bisa hadir, Bu Rosalin sama Pak Bruri bisa hadir. Tanggal 28 ya Pak John. Ya. Itu nanti kita ibadah seperti biasa. Tapi hari Jumat pukul 10 tetap. Cuma tempatnya di ini di Prima Rasa ya, Rumah Makan Prima Rasa di Jalan Ahmad Yani nomor 166 Surabaya. Jadi lebih dekat dari yang Pondok Chandra dari sana. Dekat. Karena nanti kan juga ada mau permandian ya Pak John. Oh iya benar, ya baptisan untuk beberapa saudara-saudara ya. Ya, jadi lebih dekat mau ke Pondok Chandra kembali lagi masih bisa lebih dekat gitu. Jadi semua yang bisa ada waktunya bisa datang untuk sama-sama beribadah seperti biasa gitu. Gitu aja Pak John. Bapak Ibu semua, Pak Frans sekali-sekali hadir Pak Frans. Nanti Pak Frans bisa hadir, bisa lewat retreat ya. Lihat, oh iya retreatnya aja ya, retreat datang Pak Frans. Terima kasih Ibu atas undangannya. Iya. Oke, kita tunggu Pak Frans sekali-sekali temu wajah semuanya gitu ya. Amin. Jadi tidak usah tahu Pak, jauh di mata dekat di hati ya. Ya. Biar jumpa darat. Jumpa darat ya. Ibu Weli sekali-sekali muncul juga di Surabaya. Bu Yeti sudah ada di sendiri. Oh Bu Weli, Bu Weli. Ya Bu Weli. Ya, Bu Weli semuanya. Ya. Kalau waktu Tuhan pasti kita ketemu. Pasti ya, amin, amin. Kalau Papua, Pak John, Papua sama Surabaya itu dekat. Oh dekat ya? Ya, semua Indonesia Timur.
Oke. Naik kereta Barat. api. Pakai itu ya, pakai Papua enggak pakai kita ya, enggak ya? Pesawat, Nggak pesawat. ada. Pesawat dengan Masuk kapal laut. Indonesia, Cuma masuk 2 Indonesia. jam, Bu. Papua, Bu Weli, cuma 2 jam. Iya, Oh, 2 jam, betul. Pesawat, Iya. Sekali-sekali muncul Bu Weli, Pak Frans. Iya, terima kasih Bu Nini, semuanya Bu Ong, Bu Rosalin, Bu Bu Herman kan Yeti, Ibu Jerman Puji. sudah dari Iya. Jerman. Salin. Ya. Yang Terjauh. baru jumpa darat di grup ini saya sama Pak Fran. Oh, luar biasa. Iya, luar biasa Bu Yeti ya. Jumpa Iya, darat. Amin. bisa jumpa darat. Oke, terima Bu kasih. Ong Bapak libur Ibu dulu, semuanya. Bu Nini boleh ya. Oke, Ya. itu aja Pak John. Ya. Ya, terima kasih teman-teman ya untuk suasana yang indah. Sebelum kita menutup, kembali pada host kita malam ini dan nanti kita akan berdoa ya buat teman-teman yang dalam pergumulan kondisi kesehatan terganggu. Kita doakan juga untuk Anto ya. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Terima kasih sekali Amin. bahwa kita bisa jumpa di sini karena kita dipertemukan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur sekali kalau kalau saya tidak akan dijampi-jampi orang, tidak akan bisa ketemu sama Bapak semuanya di sini. Cara Memang Tuhan. semua itu harus ada move-nya. Jadi harus ada jalan ceritanya, ada sejarahnya gitu. Maka saya ucap syukur, terima kasih. Tadi saya maaf waktu pembukaan ada di toko, saya ngebut supaya cepat ganti baju karena semua pakai biru, saya coklat. Nah, udah sampai rumah, tapi Tuhan selalu baik hati. Saya ucap syukur. Waktu di base kemarin, ini cerita sebentar ya. Iya, kesaksian. Waktu di base kemarin tuh base penuh. Tapi Tuhan menyiapkan buat saya, sebelah saya kosong. Jadi saya itu bebas aja mau kemarin sebagai host juga ya. Host apa-apa. Itu saya nyaman karena di sebelah saya kosong. Dan di sebelah saya anak muda gitu yang tadinya saya suruh-suruh. Mas tolong Mas fotoin saya. Saya ini kan kalau nggak foto nggak ini. Kenapa? Buat status. Ya gitu. Jadi begitulah. Nggak pede Pak John. Ya. Sama Pak Fran juga gitu. Pak Fran foto dulu. Wah pokoknya heboh kalau sama saya foto-foto. Itu Bu Puji juga gitu. Di supermarket aja foto. itulah saya. Jadi di bis kemarin juga nyaman, orang nyaman banget. Saya bilang doa-doa itu nggak masalah karena di depan saya juga orang Muslim, ibadahnya juga di kursi. Jadi ibadah gini-gini itu di kursi. Jadi ya itulah ibadah itu bisa dimanapun. Yes, amin. Bisa dimanapun. Saya nggak canggung walaupun dimanapun, mau di toko, mau apa tadi juga gitu, toko mau tutup. Sebentar, saya mau buka doa dulu. Yang punya orang India. Orang India, oh iya. Gitu. Jadi setelah saya itu selesai baru. Padahal pintu gerbang udah ditutup. Tapi orang baiknya ini, orang India itu baik banget. Jadi ngerti. Gitu. Terima kasih. Sekarang kebanyakan cerita. Terima kasih untuk Bu Ong Gyakim yang sudah menyampaikan pengumuman, juga untuk Pak Fran yang sudah doa. Kami ucap syukur, terima kasih Pak Fran. Nanti bulan depan ketemu lagi Pak Fran di Jakarta. Yes. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Pendeta kita, yaitu Bapak John Sarbunan MA.
Dipersilahkan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah memimpin ibadah kita dari awal ya sampai puncaknya. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Ya, silakan Bu Weli. Pendeta izin ucap syukur hari ini semua sudah berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Amin. Buat cucu kami, Aren dan Cici yang sudah melangsungkan pencatatan sipil di wali kota hari ini, tapi juga cucu kami Lisa sudah berhasil dalam meja skripsinya sudah selesai. Dan juga Cici yang berulang tahun juga pas hari ini, istrinya Aren. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk doa-doanya, bahkan kita semua, Ibu Ong, Ibu Yeti, Pak Fran, dan sama-sama Bu Weli. Ibu Rosalin yang selalu topang kami dalam doa. Tuhan berkati. Pak John. Ya, Pak Fran Sangki. Di atas yang selalu dalam pergumulan, Pak John. Siap. Kami doakan selalu Pak Frans tiap hari didoakan ya oleh teman-teman pendoa. Bu Om doakan semuanya, termasuk ya Pak Sianto juga didoakan ya. Semua kita didoakan. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, saudara-saudaraku ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Imani bahwa itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang berlubang paku yang menjamah engkau. Dia yang memiliki pilihan yang terbaik bagimu, supaya engkau tidak sakit lagi, tapi engkau sehat. Supaya engkau tidak lemah lagi, tapi engkau kuat. Supaya engkau tidak susah lagi, supaya engkau terhibur. Supaya engkau tidak jatuh lagi, tapi engkau tetap berdiri tegak. Supaya engkau tidak lagi tersesat dan binasa, tapi engkau tetap selamat dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkan tanganmu malam ini, engkau menjamah Bapak Sianto Liminto di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan lewat apa yang diminumnya, baik air putih, makanan dimakan, juga obat yang diminum. Tuhan berkati menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Berkati juga ya Tuhan, bersama dengan istri, anak mantu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berdoa juga untuk Ibu Weli Hukubun. Hari ini ucap syukur karena Tuhan cucunya Aren dan Cici telah melangsungkan acara untuk pemberkatan catatan sipil ya Tuhan. Terima kasih dan ulang tahun Cici juga kami doakan supaya hari yang bersejarah ini Tuhan anugerahkan keselamatan bagi Cici. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan, dan juga untuk cucu Tuhan adik dari Aren yang sudah lulus dalam ujian skripsi, dia sudah menyelesaikan yang baik. Terima kasih. Berkati keluarga besar Bu Weli Hukubun, keluarga besar De Freitas dalam perlindungan Tuhan sempurna. Baik Tuhan Arsenio, juga Tuhan Aldrik, Aldo, Yuli, Nito Rusus, semua dalam perlindungan Tuhan. Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John Hukubun, Pak Stephen De Freitas, Tuhan berkati mereka semua. Percaya pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna. Juga Ibu Adonia, Tuhan berkati dia dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Ibu Tipawail juga, Ibu Eke, Tuhan sudah sembuhkan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami padamu, Pak Frans Angki, Tuhan menjamah bagian kepalamu saat ini, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Imani dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang tidak terlihat, tangan yang berlubang paku, itu sudah menjamah engkau. Aku berkata hari ini bagian kepala, Tuhan bagian saraf-saraf, Tuhan sensorik, motorik, semua di dalam keadaan baik, dalam keadaan dikontrol Tuhan. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan engkau. Baik juga bukan fisik, bukan cuma jiwa, tapi roh, dan terlebih keuangan, ekonomi dipulihkan Tuhan. Berkati anak cucu semua dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Berkati juga Bu Yeti dalam nama Yesus. Tuhan menjamah engkau, sembuhkan engkau bersama anak mantu cucumu. Tuhan menjamah Ibu Puji dalam nama Yesus untuk anak-anaknya. Kami percaya yang masuk ke sekolah tahun ajaran baru, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati pekerjaannya saat ini, berkati pekerjaan Bu Yeti, baik untuk penawaran solar, batu bara, juga sandal Bokoroko, dan juga untuk pekerjaan yang lain Tuhan sertai dalam nama Yesus. Ibu Ong Gyo Kim, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Imani hari ini juga kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih
pulih dalam nama Yesus. Juga sembuhkan anak Indah dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati keuangan ekonomi, anak-anaknya semua dipulihkan keuangan ekonomi bisnisnya. Bu Rosalin bersama Pak Bruri, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Dan putrinya Ibu Sherly akan menikah, tanggal 28 semuanya disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, pulihkan kesehatan Bu Sandra juga, masalah tanah yang ada di Lontar, Surabaya, juga di Tretes, semua dalam perlindungan Tuhan, dilancarkan, dimudahkan urusannya, rezekinya juga dilancarkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kirimkan pembeli yang terbaik dan harga yang sangat memuaskan. Ibu Nini Arawati, dalam nama Yesus Tuhan, beri Engkau kekuatan, kemenangan, penghiburan, pertolongan Tuhan atas semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Engkau menjamah, oh Tuhan, cucunya saat ini anak Dave Samuel, Tuhan berikan dia pertumbuhan, perkembangan dalam nama Yesus, berkomunikasi, berinteraksi dengan semakin baik, semakin meningkat, semakin signifikan. Dalam nama Yesus ada perubahan, ada perkembangan yang oh Tuhan menggembirakan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi Ibu Nini Rawati bersama semua keluarga besar Koswandi, kakak beradik, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, baik juga yang di Bali, di mana saja Tuhan sertai. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan acara tanggal 8, semua disertai, ditolong Tuhan, kasih anugerah mengalir, urapan mujizatmu dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk Pak Hendro, untuk juga Ibu Lydia Eka, Tuhan sertai, Tuhan anak-anakmu, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan bagi Pak Hendro, bagi istrinya Ibu Silvi, anak-anaknya Tuhan, berkati juga mertuanya Pak Sugeng, Tuhan berikan kekuatan, keselamatan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan pakai keluarga Pak Hendro menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Untuk Ibu Lydia Eka, Tuhan beri Engkau kekuatan, kemampuan, Engkau berjalan di dalam anugerah Tuhan, Engkau berjalan di dalam tuntunan Tuhan, Engkau berjalan di dalam kasih Tuhan, dan banyak orang akan merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan melalui Engkau di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Lydia Eka bersama suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang malam ini, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan akan membukakan terobosan-terobosan ajaib terjadi dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, semua disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga hamba-Mu dan keluarga kami. Percaya semua yang hadir malam ini, semua diberkati Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, semua disembuhkan Tuhan, semua terima pertolongan, semua terima mujizat, semua terima keajaiban Tuhan. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Bagi percaya ada tanda mujizat ajaib sedang terjadi. Terima kasih buat apa yang disampaikan teman-teman, kesaksian mereka. Percaya Tuhan buat terus mujizat yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih, berkati kebaktian besok malam dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Kami doakan Tuhan Bu Linda Effendi pulihkan kesehatannya, pulihkan dia. Ibu Indriani pulihkan kesehatannya, anak mantu ya Tuhan, untuk Christian sembuhkan dia, calon besarnya Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Cinyo, Tuhan sembuhkan Cinyo. Terima kasih, dan semua yang lain Tuhan sudah sembuhkan, Pastor Cornelis Ismail juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menerima dia pada saat Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa yang kami naikkan untuk dia Tuhan, bisa dia dalam keadaan sudah tidak berdaya. Percaya Tuhan sudah menerima dia ya Tuhan. Tuhan mengampuni semua anak-anaknya, mantunya. Tuhan berikan mereka belas kasihan bagi mereka. Terima kasih. Biarlah dengan kepergian Bu Joyce, anak-anaknya semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kemuliaan daripada Tuhan. Sama-sama yang percaya kita katakan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bu Antum. Terima kasih Pak John. Berkati ya Bu Malam berkati. Malam, makasih Bapak Pendeta ya Bu untuk Beri, Beri. berkati Bu Rosalin, Om Yosin, teman-teman ya Tuhan kami. berkati Bu Pujastuti, Nini Rawati, Tuhan berkati ya. Pak Anggi, Pak Hendro. Oke, praise God. Pak Hendro, Haleluya. Ibu Tali, Ibu Sinta, Sampai jumpa besok. Yanto cepat sembuh Pak. Ya, sampai jumpa lagi besok pagi ya. halo semua. Selamat Kita Pak malam. Martianto. Selamat beristirahat teman-teman. Selamat keluarga di rumah ya. Mediawati dan Herawati. Ya.
John, Bu Sinta. Ya, terima kasih Bu Ya. Mini. Terima kasih semua Bapak Ibu, Tuhan Saudara Miguel. Berkati semuanya. Ya, praise God. Selamat malam semuanya. God bless you all. Ya, bye-bye. Salam buat semua ya di rumah. Ya, bye-bye. Amin. Bye-bye. Bye-bye.